Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para sahabat. Kembali berjumpa dengan saya, Fatmawati Saad Sikir, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sidendang Rapang, Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu teori dan praktek berbicara. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Sam Hermansyah, SPD MPD. Baik, kita langsung membahas materinya slide demi slide. Baik, sahabat, kita masuk pada pembahasan bab 7, yaitu hakikat dan tujuan berbicara. Baik, kita ke slide selanjutnya untuk membahas materinya. Baik, pada bagian A dibahas hakikat berbicara. Jadi menurut Vygotsky, setiap manusia melambangkan dan menggambarkan dunia melalui bicara, sehingga bicara adalah sistem simbolik dalam berkomunikasi atau bicara berperan sebagai alat budaya. Kemudian, berbicara merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang berkembang semenjak bayi. Keterampilan berbicara berkorelasi dengan keterampilan menyimak, karena menyimak adalah kegiatan individu untuk memperoleh informasi yang nantinya hasil simakan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif, karena dalam perwujudannya, keterampilan berbicara menghasilkan berbagai gagasan yang dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa atau berkomunikasi, yakni dalam bentuk lisan. Berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Kemudian, komunikasi membantu siswa untuk mengartikulasi gagasan dan pikiran baik secara lisan, tertulis, atau nonverbal dalam berbagai konteks dengan tujuan pendengar dapat menerima pesan dengan tepat dan efektif. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu tujuan berbicara. Lebih lanjut, Abidin memaparkan terdapat 4 tujuan pembelajaran berbicara yang seharusnya dicapai siswa di sekolah, yaitu membentuk kepekaan siswa terhadap sumber ide, membangun kemampuan siswa menghasilkan ide, melatih keterampilan berbicara untuk berbagai tujuan, dan membina kreativitas berbicara siswa. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 tujuan umum, yaitu memberitahukan dan melaporkan atau to inform, menjamu dan menghibur atau to entertain, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Tujuan berbicara menurut Tarigan yaitu untuk menyampaikan pikiran secara efektif, dan pembicara dapat memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Selanjutnya kita masuk pada bab ke-8, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan keterampilan berbicara diantaranya yaitu penampilan, afektif, keterampilan menyimak, dan umpan balik selama berbicara. Kemudian, di sisi lain, Abidin menerangkan faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara, yakni kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi atau imajinasi, kemampuan berbahasa,
kemampuan psikologis, dan kemampuan performa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan berbicara. Selanjutnya, kita masuk pada bab 9, yaitu praktek pembelajaran berbicara. Brown, seperti yang diungkapkan oleh Abidin, menyampaikan beberapa prinsip dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Antara lain, prinsip pertama, dalam pembelajaran berbicara berhubungan dengan perencanaan yang akan dilakukan guru. Kemudian prinsip kedua, yakni motivasi secara personil yang diberikan dalam proses pembelajaran. Adapun prinsip ketiga berhubungan dengan pengembangan penggunaan bahasa yang otentik. Kemudian prinsip keempat yakni pemberian reinforcement atau penguatan positif bagi siswa. Dan prinsip kelima yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran keterampilan berbicara ialah memberi siswa berbagai kesempatan untuk praktek berbicara. Berikut ini beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Yang pertama yaitu model show and tell. Terdiri atas tahap kegiatan show yang bermakna menunjukkan sesuatu kepada audiens dan tahap tell yang bermakna menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang sedang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu model prediction grid, yaitu merupakan bagian dari strategi pembelajaran aktif. Model prediction grid menekankan kepada siswa untuk menebak atau memprediksi materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Kemudian model pembelajaran yang ketiga yaitu point counterpoint. Merupakan model pembelajaran untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu. Model ini hampir serupa dengan suatu perdebatan, tetapi dalam konteks yang kurang formal, serta berjalan lebih cepat. Selanjutnya model keempat yaitu Jurisprudential Inquiry Model. Model ini merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan dapat diimplementasikan pada pembelajaran sains. Selanjutnya, pada pembelajaran selain diimplementasikan pada pembelajaran sains, juga dapat diimplementasikan pada pembelajaran teknologi dan sosial. Kita lanjut pada model pembelajaran yang kelima, yaitu picture and picture. Dalam teknik ini, guru memperlihatkan rangkaian gambar dan menceritakannya kepada siswa. Kemudian, siswa secara berkelompok bertugas mengurutkan gambar sehingga menjadi suatu cerita, dan masing-masing secara bergiliran menceritakan urutan gambar tersebut. Model pembelajaran yang keenam yaitu role playing. Role playing merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk siswa bermain peran. Yang ketujuh yaitu model paired storytelling. Model ini, melalui model paired storytelling, siswa diberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi dari lawan tuturnya. Melalui informasi yang diperoleh, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya untuk berpikir dan berimajinasi dalam penyusunan suatu cerita. Itulah beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Baik, kita masuk pada materi bab 10, yaitu metode pembelajaran berbicara. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Baik, ada beberapa metode pembelajaran berbicara. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu lihat ucap. Metode ini digunakan untuk merangsang siswa mengekspresikan hasil pengamatannya, baik itu berupa gambar, benda nyata, yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi setelah mereka melihat, selanjutnya mereka berucap. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu deskripsi. Deskripsi berarti menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara verbal. Nah, metode ini digunakan untuk melatih siswa berbicara atau mengekspresikan hasil pengamatannya terhadap sesuatu. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan. Nah, ini metode ini digunakan agar melatih siswa untuk tidak malu untuk menjawab ketika ada pertanyaan. Kemudian metode selanjutnya yaitu bertanya menggali. Pertanyaan menggali bertujuan supaya siswa dapat mengembangkan berpikir kritis. Kemudian metode selanjutnya yaitu melanjutkan. Nah, siswa menceritakan suatu cerita, kemudian siswa yang lain diminta untuk melanjutkannya. Nah, kemudian metode pembelajaran berikutnya yaitu bercakap-cakap. Nah, percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai sesuatu antar dua orang atau lebih. Nah, jadi pada kegiatan ini biasanya dalam suasana akrab dan sopan antara dua siswa ya, bercakap-cakap. Kemudian metode pembelajaran selanjutnya itu memberi petunjuk. Ya, memberi petunjuk merupakan keterampilan berbicara taraf tinggi. Sebab memberi petunjuk berarti berbicara secara jelas dan terarah. Seperti itu. Kemudian metode pembelajaran selanjutnya yaitu bercerita. Nah, bercerita di sini merupakan salah satu keterampilan ya yang mungkin semua orang bisa ya pandai bercerita. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran dengan melaporkan, yaitu menyampaikan gambaran atau lukisan atau peristiwa terjadinya sesuatu secara lisan. Kegiatan melaporkan di sini dapat dilakukan dalam hal perjalanan atau pembacaan hasil pengamatan. Di sini juga bisa dilaporkan ya, juga dapat dilakukan dalam wujud pidato. Kemudian selanjutnya, jadi pembelajaran selanjutnya yaitu dengan bermain peran. Nah, jadi di sini siswa dalam pengajarannya sangat cocok digunakan untuk menghayati dan menggunakan berbagai ragam bahasa. Ya, jadi teknik bermain peran di sini adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan penghayatan dan imajinasi siswa. Selanjutnya yaitu dengan metode wawancara. Ya, yaitu kegiatan dalam bentuk tanya jawab yang terarah. Nah, melalui metode ini, siswa dilatih menyusun pertanyaan yang terarah, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disusun dengan ucapan yang jelas dan intonasi yang tepat. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan percakapan dalam situasi formal ya. Apakah itu bisa saja contohnya mewawancarai orang yang berprestasi atau orang yang seorang ahli atau sesuatu ya seorang yang memiliki sebuah keistimewaan. Kemudian
Metode pembelajaran selanjutnya yaitu diskusi ya. Diskusi adalah proses pelibatan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang tertentu melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran melalui bertelepon. Ya, jadi seorang guru dapat meminta siswa untuk mendemonstrasikan berbicara melalui telepon. Jadi dalam bertelepon harus berbicara secara jelas, lugas dan singkat karena sangat diperhitungkan ya, waktu sangat diperhitungkan dalam ketika kita bertelepon. Kemudian yang metode pembelajaran terakhir yaitu dramatisasi. Dramatisasi atau bermain drama lebih kompleks daripada bermain peran karena guru dan siswa harus mempersiapkan terlebih dahulu skenario-nya, kemudian siapa pelakunya dan apa saja perlengkapan dalam pementasan drama tersebut. Nah, seperti itu beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Dalam pembelajaran berbicara, guru berperan sebagai fasilitator serta dapat membantu memberi kosakata yang tepat untuk menyusun kalimat argumentasi dalam membimbing siswa saat diskusi. Selain itu, guru dapat memberi informasi tambahan bagi siswa untuk menguatkan topik yang tengah mereka bahas agar muatan berbicara siswa lebih informatif. Lanjut kita pada slide selanjutnya. Baik, dalam slide kali ini kita bahas bab ke-11, yaitu materi penilaian pembelajaran berbicara. Berikut ini beberapa contoh tes yang dapat dilakukan dalam penilaian berbicara. Yang pertama adalah tes respons terbimbing. Tes respon terbimbing digunakan untuk mengukur kelancaran dan keberanian siswa untuk menyampaikan informasi secara lisan. Kemudian ada tes bercerita singkat. Ya, jadi tes bercerita singkat digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam mendeskripsikan dan menganalisis informasi berdasarkan gambar atau pengalaman. Teks yang berikutnya adalah teks berbicara bebas. Ya, jadi tes berbicara bebas digunakan untuk siswa yang berada pada kelas tinggi. Itu beberapa contoh tes yang dapat dilakukan dalam penilaian berbicara. Selanjutnya kita beralih pada bab ke-12, yaitu rancangan pembelajaran berbicara. Kita simak apa-apa saja rancangan pembelajaran berbicara. Berikut adalah susunan rancangan pembelajaran berbicara dalam kurikulum 2013. Yang langkah pertama adalah dalam rancangan pembelajaran berbicara yaitu menuliskan kompetensi inti. Kemudian langkah kedua setelah menuliskan kompetensi inti yaitu menentukan kompetensi dasar. Langkah ketiga setelah menentukan kompetensi dasar maka akan kita lakukan menentukan indikator. Selanjutnya langkah keempat setelah menentukan indikator maka yang akan kita tentukan adalah tujuan pembelajaran khusus. Langkah kelima yaitu menentukan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan digunakan. Langkah keenam, setelah menentukan model pembelajaran, maka yang kita tentukan menentukan metode pembelajaran.
Setelah itu baru kemudian kita masuk pada langkah ketujuh, yaitu menentukan media pembelajaran. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu menyusun kegiatan pembelajaran. Setelah kita menyusun kegiatan pembelajaran, maka kita masuk pada langkah ke-9, yaitu menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Itu beberapa susunan rancangan pembelajaran. Dalam hal ini rancangan pembelajaran berbicara dalam kurikulum 2013. Baik para sahabat, itulah tadi beberapa slide yang kita sudah bahas mengenai materi teori dan praktek berbicara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.